Kamu terlalu kuat, sampai tak ada yang berani menyaingimu. Ada satu fase dalam hidup yang tidak semua orang alami. Fase ketika dunia di sekitarmu berubah. Bukan karena kamu menginginkannya, melainkan karena kamu bertumbuh terlalu cepat untuk disembunyikan. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri, tidak merasa lebih hebat, tidak berniat menyaingi siapapun. Namun perlahan kamu mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Orang-orang yang dulu dekat, kini menjaga jarak. Percakapan yang dulu mengalir, kini terasa dipaksakan. Dan keheningan mulai muncul di tempat yang dulu ramai. Jika ini terasa familiar, dengarkan baik-baik. Ini bukan kebetulan. Ini bukan perasaan berlebihan. Ini adalah tanda awal dari kekuatan yang mulai terlihat. Kekuatan sejati tidak selalu hadir dengan suara keras. Ia tidak memerlukan pengakuan. Ia tak menuntut perhatian. Justru karena diamnya itulah ia terasa. Cara pandangmu berubah. Responmu menjadi lebih tenang. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Dan itu membuat orang lain bertanya-tanya. Tanpa sadar kehadiranmu mulai menciptakan tekanan. Bukan karena kamu menekan siapapun, tetapi karena kejujuran batinmu memantulkan ketidaksiapan mereka sendiri. Sebagian orang merasa tidak nyaman berada di dekat seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan, tidak bisa mereka baca sepenuhnya, dan tidak bisa mereka pengaruhi. Maka jarak pun tercipta, bukan sebagai hukuman untukmu, melainkan sebagai perlindungan untuk mereka. Ada saatnya kamu mulai bertanya dalam diam, apa aku melakukan kesalahan? Apa aku berubah terlalu jauh? Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih sederhana dan jauh lebih dalam. Kamu tidak ditolak, kamu diakui tanpa kata-kata. Pengakuan bahwa kehadiranmu tidak lagi setara, bahwa cara berpikirmu tidak lagi mudah disamakan, bahwa kamu tidak lagi bisa ditempatkan di posisi yang sama seperti dulu. Dan bagi banyak orang, lebih mudah menjauh daripada mengakui bahwa mereka tertinggal. Kesepian mulai terasa, bahkan ketika kamu dikelilingi banyak wajah, bukan karena kamu ingin sendiri, melainkan karena tidak semua orang bisa berjalan sejauh yang sudah kamu tempuh. Ini adalah tahap yang sering disalahartikan. Banyak jiwa kuat berhenti di sini, mengira bahwa mereka harus mengecilkan diri agar kembali diterima. Namun kebenarannya adalah sebaliknya. Setiap jiwa yang memiliki kekuatan besar akan melewati lorong sunyi ini. Bukan untuk dihukum, melainkan untuk dimurnikan. Karena kekuatan sejati tidak dibentuk dalam keramaian, melainkan dalam keheningan yang jujur. Jika kamu sedang berada di fase ini sekarang, ingat satu hal penting. Ini belum puncak, ini belum ujian terbesar. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di tahap selanjutnya, kamu akan menyadari bahwa jarak bukan satu-satunya reaksi. Akan ada yang mulai takut, akan ada yang mulai menguji, dan akan ada yang mulai meremehkan secara halus. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu terlalu kuat untuk diabaikan. Kamu terlalu kuat sampai tak ada yang berani menyaingimu. Setelah jarak tercipta, sesuatu yang lebih halus mulai muncul. Bukan penolakan terang-terangan, bukan permusuhan yang jelas, melainkan reaksi diam-diam yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Kamu mungkin menyadarinya lewat tatapan yang berubah, nada bicara yang terasa berbeda, atau sikap yang tiba-tiba menjadi defensif, seolah-olah kehadiranmu adalah ancaman, padahal kamu tidak sedang menyerang siapapun. Inilah cara dunia bereaksi ketika bertemu dengan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Tidak semua orang takut dengan dirimu, namun banyak yang takut pada apa yang kehadiranmu cerminkan. Kamu menjadi pengingat bahwa perubahan itu mungkin, bahwa disiplin itu nyata, bahwa keberanian untuk jujur pada diri sendiri itu ada. Dan bagi jiwa yang belum siap, pengingat semacam itu terasa menyakitkan. Maka mereka mulai membangun pertahanan, bukan dengan perlawanan terbuka, melainkan dengan sikap sinis, komentar meremehkan, atau senyap yang disengaja. Semua itu bukan tentang kamu. Itu tentang ketakutan mereka sendiri. Ada juga yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak menjauh, namun mereka mulai menguji batas kesabaranmu, menguji konsistensimu, menguji apakah kekuatanmu nyata, atau hanya fase sementara. Mereka berharap kamu terpancing. Mereka berharap kamu bereaksi. Karena jika kamu jatuh ke dalam reaksi emosional, mereka akan merasa lebih aman. Namun ketika kamu tetap tenang, tetap stabil, tetap menjadi dirimu sendiri, disitulah kegelisahan mereka semakin kuat. Di tahap ini, kamu mungkin mulai melihat satu pola yang berulang. Orang-orang yang paling sering meremehkanmu justru adalah mereka yang dulu paling nyaman berada di sekitarmu. Bukan karena kamu berubah menjadi sombong, melainkan karena kamu tidak lagi membutuhkan validasi. Dan ketika seseorang kehilangan pengaruh atas dirimu,
Itu terasa seperti kehilangan kendali. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa kamu telah melampaui batas lama yang dulu membuat mereka merasa aman. Reaksi dunia tidak selalu kasar. Seringkali ia muncul dalam bentuk yang sangat halus. Undangan yang tidak lagi datang, kesempatan yang tiba-tiba tertutup, dukungan yang menghilang tanpa alasan. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang sama. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Dan ketika kamu tidak lagi bisa dimasukkan ke dalam kotak lama, dunia akan mencoba menentukan kembali posisimu. Sebagian akan mencoba menjatuhkanmu. Sebagian akan berharap kamu gagal dengan sendirinya. Sebagian lain akan menunggu dari kejauhan. Bukan karena mereka kuat, melainkan karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu merasa lelah menghadapi ini semua, ingatlah satu hal penting. Kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menyukaimu, melainkan dari seberapa teguh kamu berdiri. Ketika dukungan menghilang, apa yang sedang kamu alami bukan hukuman. Ini adalah proses seleksi alami. Yang tidak siap akan tersingkir dengan sendirinya. Yang tidak sejalan akan menjauh tanpa paksaan. Dan kamu akan melanjutkan perjalananmu dengan lebih ringan. Namun ada satu konsekuensi yang harus kamu pahami. Semakin kamu kuat, semakin sedikit orang yang bisa berjalan bersamamu. Ada titik dalam perjalanan ini di mana suara dunia mulai meredup, bukan karena kamu menjauh, melainkan karena langkahmu terlalu jauh untuk diikuti oleh banyak orang. Kesendirian datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai ruang yang tak bisa dihindari. Dan di ruang inilah, jiwa yang kuat seringkali diuji paling keras. Kamu masih dikelilingi manusia, namun rasa terhubung itu perlahan menghilang. Bukan karena kamu membenci mereka, melainkan karena tidak semua orang bisa memahami kedalamanmu. Pada fase ini kamu mungkin mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bukan karena kamu ragu pada tujuan, melainkan karena sunyi, membuat pikiran berbicara lebih keras. Apa aku terlalu jauh? Apa aku seharusnya berhenti? Atau kembali seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Ia bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kamu sadar. Namun yang jarang disadari adalah ini. Kesendirian bukan musuhmu. Ia adalah gerbang pemurnian. Jiwa yang kuat tidak dibentuk di tengah sorak-sorai. Ia ditempa ketika tidak ada yang bertepuk tangan, ketika tidak ada validasi, ketika tidak ada yang memastikan bahwa kamu berada di jalan yang benar. Disinilah kamu belajar berdiri, tanpa penonton, tanpa persetujuan, tanpa kepastian. Dan hanya mereka yang sanggup bertahan di fase ini, yang akan melangkah lebih jauh. Kesendirian juga mengajarkan satu hal yang tidak nyaman, bahwa tidak semua orang yang dulu bersamamu ditakdirkan berjalan hingga akhir. Sebagian hanya hadir untuk satu musim, sebagian untuk satu pelajaran, dan sebagian hanya untuk menunjukkan betapa kuatnya kamu bisa bertahan sendirian. Melepaskan bukan berarti membenci, menjauh bukan berarti mengkhianati. Kadang itu hanyalah cara semesta, menjagamu dari keterikatan yang tidak lagi sejalan. Ada hari-hari di mana kamu merasa baik-baik saja, tenang, fokus. Namun ada juga malam-malam di mana sunyi terasa berat. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwa yang dalam selalu merasakan lebih banyak. Dan justru disitulah kekuatanmu tumbuh, dalam kejujuran pada rasa, dalam keberanian untuk tetap berjalan, meski tidak ada yang menyemangati. Jika kamu berada di fase ini sekarang, jangan terburu-buru melarikan diri. Jangan mencari keramaian hanya untuk menghindari keheningan. Dengarkan apa yang sunyi ingin ajarkan, karena di dalamnya, kamu akan menemukan suara yang selama ini tertutup oleh dunia. Suara itu adalah dirimu sendiri. Namun perjalanan ini belum selesai. Kesendirian bukan tujuan akhir. Ia hanyalah persiapan. Ada satu momen yang tidak datang dengan suara keras. Tidak ada tanda dramatis. Tidak ada pengumuman kepada dunia. Namun di dalam dirimu, sesuatu bergeser secara permanen. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu. Tidak lagi terpancing oleh penilaian. Tidak lagi tergerak untuk membuktikan apapun. Dan justru disitulah kekuatanmu mencapai bentuk yang paling stabil. Apa yang dulu melukaimu, kini tidak lagi menembus. Apa yang dulu mengganggumu, kini hanya lewat tanpa bekas. Bukan karena kamu menjadi dingin, melainkan karena kamu utuh. Kamu belajar bahwa tidak semua reaksi perlu dilayani, tidak semua komentar perlu dijawab, dan tidak semua perlawanan layak dihadapi. Ketenanganmu menjadi batas, sikap diam menjadi pernyataan. Di titik ini orang-orang mulai menyadari satu hal. Upaya mereka disadari atau tidak lagi memengaruhimu. Sindiran kehilangan daya, keraguan tidak lagi menggoyahkan, ujian tidak lagi menjatuhkan. Bukan karena mereka berhenti mencoba, melainkan karena kamu berhenti memberi mereka ruang.
Dan ketika seseorang tidak lagi bisa masuk ke dalam reaksimu, mereka kehilangan kekuasaan atasmu. Inilah momen di mana dunia mulai berubah arah. Bukan karena kamu menuntutnya, melainkan karena kamu tidak lagi memohon apapun. Kesempatan yang dulu tertutup, perlahan terbuka tanpa kamu kejar. Pengakuan datang tanpa kamu cari. Rasa hormat muncul tanpa kamu minta. Kamu tidak mengejar dunia. Dunia yang mulai menyesuaikan diri denganmu. Ada perasaan aneh yang muncul di fase ini. Bukan euforia, bukan kesombongan, melainkan kejelasan. Kejelasan tentang siapa dirimu, tentang apa yang pantas kamu beri energi, dan tentang apa yang harus kamu lepaskan tanpa penyesalan. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu tahu, yang benar-benar milikmu tidak akan pergi. Namun bersamaan dengan itu, datang pula satu kesadaran lain yang lebih sunyi. Tidak semua orang akan senang melihatmu stabil. Tidak semua akan menerima bahwa kamu tidak lagi bisa digoyahkan. Sebagian akan berhenti mencoba. Sebagian akan memilih diam. Dan sebagian lainnya akan menyingkir sepenuhnya. Bukan karena kamu keras, melainkan karena kamu terlalu kokoh. Ada fase di mana tidak ada lagi perlawanan. Bukan karena konflik telah diselesaikan, melainkan karena tak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Dunia menjadi lebih sunyi di sekitarmu. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh makna. Orang-orang yang dulu meragukanmu, kini jarang menyebut namamu. Bukan karena mereka lupa, melainkan karena mereka tahu. Kamu mungkin menyadari perubahan itu dari sikap yang tak lagi frontal, dari jarak yang dijaga dengan sopan, dari tatapan yang lebih berhati-hati. Tidak ada permusuhan, tidak ada permintaan maaf, hanya satu hal yang tersisa. Pengakuan yang tak diucapkan, pengakuan bahwa kamu tidak bisa dijatuhkan dengan cara lama, pengakuan bahwa kamu tidak bisa diprovokasi, pengakuan bahwa kamu telah berdiri di tempat yang tidak lagi mudah dijangkau. Menariknya, di fase ini, kamu tidak merasa perlu merayakan apapun, tidak ada kepuasan berlebihan, tidak ada keinginan untuk membalas, yang ada justru rasa netral, tenang, dan jelas. Kamu tidak lagi mengukur dirimu melalui pandangan orang lain. Karena kamu telah melewati fase di mana pandangan itu memiliki kuasa, dan ketika seseorang berhenti membutuhkan pengakuan, itulah pengakuan tertinggi. Ada sebagian orang yang akan kembali mendekat dengan sikap yang berbeda, lebih sopan, lebih hati-hati, bukan karena mereka tiba-tiba berubah, melainkan karena keseimbangan telah bergeser. Namun kamu tidak lagi tergesa-gesa untuk membuka pintu, bukan karena dendam, melainkan karena kamu sudah tahu siapa yang benar-benar sejalan. Kamu belajar bahwa kedekatan tanpa keselarasan hanya akan menguras energi. Di saat yang sama, ada juga yang memilih menjauh sepenuhnya. Tidak dengan drama, tidak dengan kebencian. Mereka hanya pergi dengan tenang, karena sadar bahwa ruang itu bukan lagi milik mereka. Dan kamu membiarkan itu terjadi, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, karena kamu memahami satu hal sederhana. Tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Fase ini mengajarkanmu arti kemenangan yang sebenarnya. Bukan ketika kamu berdiri di atas orang lain, melainkan ketika kamu berdiri tanpa perlu membandingkan diri. Bukan ketika semua orang mengakui secara terbuka, melainkan ketika tidak ada lagi yang berani menantangmu. Bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu batasnya. Dan meski tampak seperti akhir, ini bukan penutup perjalananmu. Kamu terlalu kuat, sampai tak ada yang berani menyaingimu. Ada satu kebenaran yang baru terasa jelas setelah kamu melewati semuanya, bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang pembuktian, tidak pernah tentang menang atas siapapun, dan tidak pernah tentang menjadi lebih tinggi dari yang lain. Perjalanan ini selalu tentang menjadi dirimu yang sebenarnya. Sejak awal kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang miliki. Bukan keistimewaan yang mencolok, melainkan keteguhan batin yang tumbuh melalui luka, kehilangan, dan kesendirian. Itulah sebabnya jalanmu terasa berat sejak lama. Bukan karena kamu salah arah, melainkan karena jalan ini memang tidak ramai. Tidak semua orang diberi kapasitas untuk memikul kesadaran yang dalam. Tidak semua jiwa sanggup menjalani pertumbuhan tanpa sorak. Dan tidak semua orang ditakdirkan untuk memahami arti kekuatan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu mau bertahan ketika banyak yang menyerah. Bukan karena kamu tidak pernah ragu, melainkan karena kamu tetap melangkah meski ragu itu ada. Jika kamu menoleh ke belakang sekarang, kamu akan melihat pola yang selama ini tersembunyi. Orang-orang datang dan pergi, fase-fase berat silih berganti. Dan setiap kali kamu jatuh,
Kamu bangkit dengan kesadaran yang lebih luas, bukan lebih keras, bukan lebih dingin, tetapi lebih utuh. Dan keutuhan itulah yang membuatmu tidak lagi bisa disaingi. Di titik ini kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan hidupmu, tidak perlu membela pilihanmu, tidak perlu membuktikan nilaimu. Karena kamu tahu yang benar-benar sejalan akan mengenalimu tanpa penjelasan panjang, dan yang tidak sejalan akan menjauh dengan sendirinya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai keseimbangan. Jika kamu pernah merasa berbeda sejak kecil, jika kamu sering merasa terlalu peka, terlalu dalam, terlalu sadar, jika kamu sering berjalan sendirian, bahkan ketika berada di tengah banyak orang, ketahuilah ini, itu bukan kelemahan. Itu adalah penanda bahwa jalan hidupmu tidak ditujukan untuk menjadi biasa. Kamu tidak ditakdirkan untuk menyaingi siapapun, karena perbandingan tidak pernah menjadi tujuanmu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Dan ketika seseorang hidup dari tempat itu, tidak ada lagi yang bisa benar-benar menyainginya. Bukan karena ia paling kuat, melainkan karena ia tidak bisa digantikan. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat setelah semua ini, ingatlah kalimat ini baik-baik. Kamu tidak sendirian, kamu hanya berjalan di jalur yang tidak ramai. Dan jalur itu selalu membawa mereka yang bertahan ke tempat yang tepat. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jika narasi ini terasa seperti sedang berbicara langsung padamu, mungkin memang begitu adanya. Tetaplah berjalan. Tetaplah jujur pada dirimu. Dan jangan pernah mengecilkan cahaya, hanya agar orang lain merasa nyaman. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak tiruan. Dunia membutuhkan keaslian.